Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat semuanya? Sehat selalu. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan lahir, batin, dan agar bisa semakin kuat menghadapi 2025. Dan 2025 selalu kita berharap bahwa terus lebih baik lagi. Teman-teman semuanya, kita akan lanjut ke halaman selanjutnya terkait biar muda asal berdaya. Nah, di buku ini dia bercerita terkait Mark Twain gitu ya, sebagai seorang yang penulis gitu ya. Dia sebagai seorang penulis di usia muda, dia bisa melahirkan berbagai tulisan. Nah, kalau hari ini teman-teman tidak hanya berbentuk tulisan, karya itu kan video short, terus video-video panjang, tentunya karya-karya, portofolio itu menjadi sebuah karya. Nah, ini judul ini mengingatkan kita semuanya sebagai anak muda, ya, masih muda, ingat, saya masih muda gitu ya. Sebagai orang yang senantiasa harus punya karya, bisa memberdayakan. Ketika kita sudah tua pun, maka kita harus memikirkan siapa yang akan melanjutkan estafeta kita. Artinya proses kaderisasi, proses keberlanjutan perjuangan ini harus dipersiapkan. Dan kenapa dalam Islam bahwa yang muda harus menghormati yang tua? Karena yang muda banyak belajar dari pengalaman orang-orang tua. Dan kenapa orang tua harus menyayangi yang muda? Karena setiap manusia akan mengalami siklus, orang muda akan tua. Lalu siapa yang akan menjaganya ketika tua? Nah, munculnya penjagaan ketika tua itu adalah lahir dari ketika orang tua menyayangi anak muda. Ya, sebagaimana Rasul SAW bersabda kan, siapa yang tidak sayang kepada orang kecil gitu ya. Awalnya kan man lam yarham sogirona gitu. Siapa yang tidak sayang, tidak menyayangi kepada anak kecil gitu kan. Artinya kita harus menyayangi anak muda. Lewat apa? Lewat kita berpikir bagaimana mereka bisa berdaya. Nah, di sini dijelaskan juga ada ketika Joan of Arc gitu ya, usia 19 tahun juga dia mengepalai pasukan tentara untuk memerdekakan Prancis dari Inggris. Ini 19 tahun. Nanti kita akan tarik bagaimana Muhammad Al-Fatih juga usianya masih muda. Atau Ali bin Abi Thalib ketika dia menyerahkan nyawanya, merelakan nyawanya untuk menggantikan di kamar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, usianya juga masih muda. Sir Isaac Newton ketika dia menemukan gravitasi itu usianya 23 tahun. Mozart yang hanya hidup selama 35 tahun, nah ini baru tahu nih, saya baru tahu ternyata Mozart yang terkenal dengan musik-musik yang katanya didengarkan ketika hamil gitu ya. Walaupun ya tetap kalau muslim ya bukan musik tapi Quran lebih baik tentunya. Dia menghasilkan luar biasa, bahkan dikenang sepanjang sejarah. Usianya berapa? 35 tahun. Nah, maka kita ngobrol gitu ya. Kita ngobrol kepada diri gitu ya. Kalau saya masih muda, lalu apa yang harus saya pikirkan, renungi untuk mempersiapkan, dan apa yang bisa kita berdayakan dari diri kita tentunya. Terlepas dari berbagai kekurangan yang dimiliki. Karena muda hanya sebuah pikiran. Ketika kita diberikan kesempatan, maka kita tidak boleh membatasi diri dalam artian bahwa potensi kita luar biasa, jangan sampai dibatasi oleh pikiran kita. Tadi Sultan Muhammad Al-Fatih lahir dan memiliki kemampuan menaklukkan Konstantinopel itu di usia yang sangat muda, luar biasa. Kan orang hari ini 22, 23, 21 itu kan masa-masa yang justru mempersiapkan masa muda lebih baik nongkrong, lebih baik ya lah, intinya bahwa dia mendapatkan hasil yang sangat luar biasa gitu kan. Dia jadi pemimpin di usia muda. Kita pun hari ini di usia 21, 22 punya karya. Tapi tentunya kita juga hari ini sedang memaksimalkan karya kita. Insya Allah
tidak ada yang sia-sia dari proses kita. Maka mari bersama-sama memberdayakan anak muda, memberdayakan diri kita untuk mempersiapkan anak muda yang lebih baik lagi. Insya Allah selalu ada jalan dan mari bergandengan tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.